Quran, mengaji Quran, belajar isi Al-Quran, kata Nabi ada 4 kemuliaannya. Apa saja? Yang pertama, turunnya sakinah, rasa tentram dari Allah. Bukan hanya tentram dirinya mendengar bacaan ayat-ayat Allah, tapi juga insya Allah keluarganya tentram. Amin ya Rabbal. Anak-anaknya tentram insya Allah. Keluarganya senantiasa diberkahi oleh Allah. Masyarakatnya juga tentrem, aman, sejahtera. Kenapa? Karena mendapatkan berkah dari Al-Quran. Yang kedua, kata Nabi SAW, akan diliputi oleh rahmat Allah, ghasyiyatuhumur rahmah. Yang ketiga, akan dinaungi dan didoakan oleh para malaikat. Ini semua yang hadir di sini, insya Allah semuanya dinaungi, dilindungi, dan didoakan oleh para malaikat. Amin ya Rabbal. Tentu doanya yang bagus. Kalau kita berdoa, malaikat mengaminkan. Ibu-ibu mau minta doa apa? Woi, mau doa apa? Doa banyak rezeki. Apalagi? Doa selamat, sehat lahir batin, sehat kantongnya, insya. Sehat apa lagi? Suaminya bisa sehat, kerja, dapat banyak rezeki, anak-anaknya jadi anak-anak yang saleh, cerdas-cerdas, insya Allah. Bisa pergi haji, nggak pakai ngantri. Kalau haji sekarang ngantrinya 20-30 tahun. Kalau Bapak Ibu baru daftar antrian hajinya umur 40 tahun, maka diperkirakan baru berangkat nanti 70 tahun usianya. Iya, kalau panjang umurnya. Sekarang dibatasi naik haji oleh pemerintah Arab Saudi 65 tahun usia maksimal. Bagaimana caranya haji kita nggak antri? Harus jual mobil yang harganya mobilnya minimal 250 juta baru bisa berangkat langsung tahun ini. Itu kalau pengen haji tanpa antri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pengen apa lagi? Pengen bisa berangkat umroh? Iya, insya bisa naik haji, bisa berangkat umroh, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, mati husnul khatimah, di akhirat masuk surga. Sama siapa? Sendirian? Nggak enak. Kita pengen masuk surga sama suami atau istri kita, dan juga anak-anak kita. Jangan sampai suaminya masuk surga, istrinya di neraka. Jangan sampai istrinya ada di surga, suaminya di neraka. Ngeliatin dari jauh, waduh suami saya sama bidadari lain, bukan sama saya. Waduh istri saya di sorga sama laki-laki lain. Laki-laki lain siapa itu? Gak ada bidadara. Kita pengen doa-doa yang baik, kita semuanya diijabah oleh Allah. Caranya gampang. Hadir di majelis ilmu, hadir di majelis Al-Quran, hadir di taman-taman pendidikan Al-Quran. Kita mengajar mengaji Al-Quran, kita dengarkan bacaan Quran, kita mengajarkan Al-Quran, kita belajar isi Al-Quran. Apa saja doa yang kita panjatkan, permohonan yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diaminkan oleh para malaikat. Amin ya Rabbal. Mau? Rajin-rajinlah hadir di majelis Quran, insya Allah. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Orang yang hadir di majelis ilmu, di majelis Al-Quran, mereka semuanya akan disebut-sebut namanya, dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Al-mukarramun yang saya hormati, para asatiz, para tuan-tuan guru, para tokoh-tokoh masyarakat, para pimpinan majelis taklim, juga seluruh guru-guru TPQ sekecamatan Samboja yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Pusdai Kalimantan Timur, sekaligus juga Ketua Perwakilan Al-Fahmi Institute Provinsi Kalimantan Timur, akhi fillah, saudara kami Ustadz Agus Salam SHI beserta seluruh pengurus, jajaran, dan juga para pengelola, pengurus Yayasan Pusdai Kalimantan Timur yang insya Allah semuanya juga senantiasa diberkah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini saya dapat bersilaturahim, bertatap muka dengan jamaah kampung apa nih? Sinjai, yang semuanya ini adalah guru-guru Al-Quran, sehingga keberkahan kita di majelis ini berlipat-lipat ganda. Nabi SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ada 4 keutamaan orang-orang yang berkumpul di dalam rumah Allah, di masjid-masjid, di surau-surau, di musola-musola. Saya nggak mau pakai istilah dilanggar, sebab nanti dilanggar itu artinya rambu-rambu lalu lintas. Ya, ini sekedar joke saja. Sama dulu saya dengar istilah balik papan itu sebenarnya untuk kuburan, karena orang jenazah dikubur di balik papan. Jangan sampai kita pergi tinggal di Palu, sakit di Palu itu, ya. Di Palu itu sakit, ya. Di Martil. Maka itu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan siang hari ini saya dapat berjumpa, bertemu dengan
para asatis, para ustazat, para guru-guru Taman Pendidikan Al-Quran. Karena sebaik-baik umat Rasulullah itu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kalau berkumpul di dalam rumah Allah, maka akan berlipat ganda keutamaannya. Orang kumpul baca Quran, mengaji Quran, belajar isi Al-Quran, kata Nabi ada 4 kemuliaannya. Apa saja? Yang pertama, turunnya sakinah, rasa tentram dari Allah. Bukan hanya tentram dirinya mendengar bacaan ayat-ayat Allah, tapi juga insya Allah keluarganya tentram. Amin ya Rabbal alamin. Anak-anaknya tentram insya Allah. Keluarganya senantiasa diberkahi oleh Allah. Masyarakatnya juga tentram, aman, sejahtera. Kenapa? Karena mendapatkan berkah dari Al-Quran. Yang kedua, kata Nabi SAW, akan diliputi oleh rahmat Allah, ghasyiyatuhumur rahmah. Yang ketiga, akan dinaungi dan didoakan oleh para malaikat. Ini semua yang hadir di sini, insya Allah semuanya dinaungi, dilindungi, dan didoakan oleh para malaikat. Amin ya Rabbal. Tentu doanya yang bagus. Kalau kita berdoa, malaikat mengaminkan. Ibu-ibu mau minta doa apa? Hah? Woi, mau doa apa? Doa banyak rezeki. Apalagi? Doa selamat, sehat lahir batin, sehat kantongnya, insya sehat. Apa lagi? Suaminya bisa sehat, kerja, dapat banyak rezeki, anak-anaknya jadi anak-anak yang saleh, cerdas-cerdas, insya Allah. Bisa pergi haji, nggak pakai ngantri. Kalau haji sekarang ngantrinya 20-30 tahun. Kalau Bapak Ibu baru daftar antrian hajinya umur 40 tahun, maka diperkirakan baru berangkat nanti 70 tahun usianya. Iya, kalau panjang umurnya. Sekarang dibatasi naik haji oleh pemerintah Arab Saudi 65 tahun usia maksimal. Bagaimana caranya haji kita nggak antri? Harus jual mobil yang harganya mobilnya minimal 250 juta, baru bisa berangkat langsung tahun ini. Itu kalau pengen haji tanpa antri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pengen apa lagi? Pengen bisa berangkat umroh, iya, insya Allah. Bisa naik haji, bisa berangkat umroh, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, mati husnul khatimah, di akhirat masuk surga. Sama siapa? Sendirian? Nggak enak. Kita pengen masuk surga sama suami atau istri kita, dan juga anak-anak kita. Jangan sampai suaminya masuk surga, istrinya di neraka. Jangan sampai istrinya ada di surga, suaminya di neraka.
ngeliatin dari jauh, waduh suami saya sama bidadari lain, bukan sama saya. Waduh istri saya di sorga sama laki-laki lain. Laki-laki lain siapa itu? Ya, gak ada bidadara. Kita pengen doa-doa yang baik kita semuanya diijabah oleh Allah. Caranya gampang. Hadir di majelis ilmu, hadir di majelis Al-Quran, hadir di taman-taman pendidikan Al-Quran. Kita mengajar mengaji Al-Quran, kita dengarkan bacaan Quran, kita mengajarkan Al-Quran, kita belajar isi Al-Quran. Apa saja doa yang kita panjatkan, permohonan yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan diaminkan oleh para malaikat. Amin. Ya Rabbal. Mau? Rajin-rajinlah hadir di majlis Quran, insya Allah. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Orang yang hadir di majlis ilmu, di majlis Al-Quran, mereka semuanya akan disebut-sebut namanya, dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sekarang sudah berada di bulan Syawal. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, apa yang kita lakukan di bulan Ramadan? Banyak-banyak ibadah, banyak-banyak kita memperbaiki diri, banyak-banyak kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, hablun minallah. Seperti tadi ayat yang dibaca oleh Ustadz kita, وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. Kita tidak akan terhina, tidak akan hancur kalau kita senantiasa berpegang teguh kepada tali Allah dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Bulan Ramadan kita beribadah untuk hablum minallah, menguatkan tali, hubungan tali kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengokohkan takarrub kita kepada Allah. Dan di bulan Syawal kita berupaya untuk meningkatkan hubungan kita dengan sesama hamba Allah, yaitu hablun minan nas. Maka bulan Syawal ini banyak sekali amaliyah, ibadah-ibadah yang mesti kita lanjutkan dari semangat ibadah kita di bulan suci Ramadan. Apalagi sebentar lagi kita akan menyambut datangnya bulan Dzulqa'dah, lalu bulan Zulhijjah, dan bulan Syawal. Bulan apa? Muharram, mohon maaf. Ya. Kalau bulan Syawal ini dari kata syala yasulu syaulan. Syala itu artinya meningkat. Syalatil ibilu dzanabaha. Sapi mengangkat ekornya, itu salah. Syawal. Jadi Syawal itu adalah artinya meningkatkan kualitas, meningkatkan hubungan kita dengan Allah, sekaligus meningkatkan hubungan kita dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kita harus memperbaiki hubungan kita yang tadinya renggang, kita rapatkan. Hubungan kita yang tadinya dingin, kita hangatkan. Ya, kalau hubungan kita dingin, jangan
dipanas-panasin, tapi dihangatkan. Insya Allah. Hubungan yang tadinya cekcok, konflik, perselisihan, ayo kita berbuat baik kepada sesama hamba Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, sekaligus memperbaharui hubungan kita dengan sesama hamba Allah. Dengan apa? Silaturahim. Maka kalau guru-guru Al-Quran di bulan Ramadan biasanya pada libur, iya. Libur nggak TPQ-nya? Aktivitas belajar mengajarnya libur, iya. Itu bulan Ramadan, meskipun kita aktivitas belajar mengajarnya libur, Ramadan itulah bulan turunnya Al-Quran, di mana anak-anak didik kita, mereka secara mandiri dan juga dipantau oleh gurunya serta orang tuanya, mereka harus bisa mempraktekkan bacaan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Apa target ibu-ibu dan bapak-bapak guru Al-Quran? Anak-anaknya itu bagaimana targetnya? Minimal kalau bulan Ramadan dia bisa sudah hafal juz amma, betul? Minimal anak kita sudah lancar bacaan Qur'annya. Kalau yang sudah lulus SD, lulus SMP, atau bahkan SMA, dia sudah belajar Al-Quran, minimal dia bisa jadi imam di rumah, insya, dengan bacaan Quran yang baik dan benar. Ya, inilah target prestasi seorang guru Al-Quran itu, ketika anak didiknya, murid-muridnya bisa baca Quran yang baik dan benar, sehingga setiap huruf yang dibaca oleh anak-anak murid kita, yang dihafal oleh anak-anak murid kita, itu pahalanya bukan hanya untuk anak tersebut, tapi juga mengalir kepada guru-guru yang mengajarkan bacaan Al-Quran. Jadi ibu-ibu ini banyak pahalanya ini. Amin ya Rabbal alamin. Kenapa? Ngajarin anak baca Quran dari gak bisa sampai bisa. Ngajarin Iqra, alif ba ta, ngajarin tajwid, dari yang gak kenal huruf jadi kenal huruf, jadi dari yang bacaannya tidak benar sesuai makhraj jadi benar, panjang pendeknya sesuai dengan tajwidnya, dari yang gak tahu jadi tahu lalu kemudian bisa mempraktekkannya. Ini adalah bentuk perjuangan jihad yang pertama yang akan mengalirkan pahala sampai kita mati nanti. Pahala kita mengajarkan Quran itu akan terus mengalir, insya Allah. Jadi jangan anggap guru Al-Quran itu sebelah mata. Ya, kadang-kadang kita menganggap istimewa guru-guru sekolah formal, guru yang mengajar matematika, yang mengajar bahasa Inggris, yang mengajarkan ilmu-ilmu dunia, itu yang kita agung-agungkan. Sementara guru-guru Al-Quran tidak ada yang memperhatikan, dianggap sebelah mata. Padahal guru-guru Al-Quran inilah yang menjadi penyambung lidahnya baginda Rasulullah SAW. Apa yang diajarkan oleh Nabi SAW pertama kali kepada para sahabatnya, kepada murid-muridnya, sejak turun wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq,
sampai beliau wafat di Madinah. Ayat yang terakhir turun, wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Yang pertama kali diajarkan oleh Nabi SAW kepada murid-muridnya, kepada sahabat-sahabatnya adalah Al-Qur'an. Sahabat Nabi nggak belajar ilmu dunia dari Rasulullah. Walaupun Nabi dulunya pedagang, Nabi itu dulunya pengusaha, Nabi itu dulunya seorang yang brilian, tapi tugas utama Rasulullah mengajar kepada umatnya itu adalah mengajarkan Al-Quran. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Ya. Jadi tugas mengajarkan Al-Quran ini adalah tugas yang paling mulia. Nabi di dalam Al-Quranul Karim disebutkan fungsi utamanya diutus Nabi Muhammad SAW adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Al-Quran dan membacakan ayat-ayat Allah kepada umatnya. Yatlu alaihim ayatika. Maka tugas guru Al-Quran ini mulia ya. Derajatnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sama dengan mulianya derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu jadi guru Al-Quran ini harus punya adab. Adab-adab dalam mengajarkan Al-Quran, adab-adab dalam mengamalkan Al-Quran, adab-adab dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Maka kita harus beri aplaus, beri penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para guru-guru Al-Quran. Ya, kalau saya jadi presiden, ya, kalau jadi presiden, ya kan ya, minimal jadi apa? Minimal jadi menteri agama. Kalau saya jadi menteri agama, ini akan saya beri penghargaan khusus, tunjangan khusus buat guru-guru Al-Quran. Harus ada alokasi dana anggaran buat guru-guru Al-Quran ini di seluruh tanah air. Ya, karena mereka ini telah berjasa menjaga akhlak, menjaga moral anak-anak generasi masa depan bangsa. Apalagi zaman sekarang, zaman modern, perkembangan begitu cepat, arus informasi begitu dahsyat, teknologi informasi, tontonan-tontonan masuk ke dalam ruang-ruang pribadi kita, dipegang oleh anak-anak kita, bisa diakses di mana saja. Jadi orang tua dan jadi guru harus lebih cerdas dan lebih bertanggung jawab untuk menjaga akhlak anak-anak kita semua. Apalagi Samboja ini, tadi kata Ustadz kita, ini daerah penyangga langsung ibu kota negara, ya, baru calon ibu kota negara. Itu pun kalau jadi. Kalau nggak jadi ya nggak jadi. Mudah-mudahan jadi ya, amin ya Rabbal. Kalau jadi, ini Samboja ini kayak Depok, kayak Tangerang Selatan, kayak Bintaro, ya, kayak BSD Serpong. Ini bakal jadi kawasan elit.
Ya, saya khawatir nanti kalau jadi kawasan elit, ibu kota negara jadi megah, hebat, ya. Samboja ini nanti bakal berdiri banyak klaster-klaster rumah-rumah elit, rumah-rumah mewah. Nah, jangan-jangan warga asli yang ada di sini semakin terpinggirkan. Ini saja sudah ada di pinggir jalan tol. Kalau mau minggir lagi kemana? Hah? Makin menggeser lagi nanti. Sama dulu kayak orang Betawi di Jakarta. Orang Betawi dulu di tengah tinggalnya, di Senayan, Kebayoran, ya, di Blok M. Nah, sekarang daerah-daerah itu udah jadi apa? Jadi stadion. Orangnya pada digusur-gusurin, pindahnya ke Ciledug, pindahnya ke Tangerang, ke Udik, ya. Kawasan elit, Blok M, Kebayoran Baru, dulu orang Betawi yang masih ada nyisa sedikit itu dari daerah di kawasan Jakarta Selatan itu yang namanya daerah apa namanya itu Kemang. Ya, itu kawasan elit itu. Tanah di sana mahal sekali. 1 meternya hampir sama dengan tanah di kawasan SCBD Sudirman. 1 meter di SCBD Sudirman itu harganya 150 sampai 200 juta 1 meter. Jadi kalau mau pergi haji langsung nggak pakai antri, cukup jual 1 meter persegi tanah. Nah, nanti Samboja bisa begitu, ya, makanya kalau punya tanah sekarang banyak-banyaklah punya tanah di sini. Jangan dijual dulu. Kalau dijual sekarang murah. Tapi kalau nanti setelah jadi IKN, ya, udah lengkap dengan semua fasilitasnya, nggak tahu kapan. Nah, itu harganya pasti mahal. Makanya jangan buru-buru dijual yang punya tanah, punya sawah, punya kebun, punya ladang nanti. Ya, kalau mau bagi saya boleh, kita terima dengan ikhlas. Buat apa Ustaz? Buat bikin rumah tahfiz. Insya kita bikin sekolah Al-Qur'an. Jangan kalah dengan orang non muslim. Kalau ada kota baru, kota satelit, dia punya lahan bagus-bagus di pinggir jalan, bikin sekolah-sekolah bagus. Tapi kalau orang Islam, sekolah-sekolah Islam itu adanya di ujung, adanya di masuk di gang-gang, masuk itu, masuk sampai ya kayak di masjid inilah kira-kira. Tahu-taunya di pinggir jalan tol. Tapi kalau mereka itu bikin sekolah, universitas itu di pinggir jalan utama, kita jangan kalah. Harus gotong royong, bahu membahu, ya. Makanya tantangan ke depan, wilayah Kalimantan Timur ini wilayah yang strategis. Jangan sampai nanti kita tuan rumah itu jadi terasing di negeri sendiri. Kita yang tinggal lama di sini nanti akan tergeser, tergusur. Jangan sampai. Harus belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada di Pulau Jawa. Sudah dari Jawa pindah ke Kalimantan, ya, karena pembangunan di Jawa, transmigrasi ke Kalimantan. Di Kalimantan nanti jadi Pulau Jawa, nanti entah pindah kemana lagi. Nah, jangan sampai ya. Maka itu harus kita perkuat. Kalau di kota-kota besar itu pengaruh teknologi, kemajuan dan lain sebagainya itu pasti berdampak secara sosial, kemasyarakatan, bahkan sampai kepada masalah-masalah keagamaan. Di kota-kota besar, di Depok, Jakarta, Tangerang dan lain sebagainya itu masalah
kaum urban ini sangat pelik. Ya. Banyak terjadi apa? Perselingkuhan. Banyak terjadi apa? Bunuh diri, stres orang. Banyak, tidak sedikit anak-anak muda kita yang kena narkoba. Juga tidak sedikit yang kemudian karena pengaruh modernisasi, akhirnya pergaulannya pergaulan bebas ala barat, hamil di luar nikah, atau penyuka sesama jenis. Ya, itu masalah-masalah kaum urban. Jangan sampai nanti masalah itu pindah ke wilayah-wilayah yang dekat atau berbatasan langsung dengan ibu kota negara. Maka itulah peran guru-guru agama, guru-guru Al-Quran ini sangat penting untuk membentengi umat, membentengi keluarga, membentengi masyarakat, menjaga akhlak anak-anak kita ke depan. Maka ayo kita dukung dakwahnya teman-teman kita yang berjuang di Pusat Dai Kalimantan Timur ini, juga bekerja sama dengan lembaga saya, Al-Fahmi Institute. Ayo kita dukung, kita sinergi, kita perbanyak basis-basis rumah-rumah Al-Quran, kita perbanyak anak-anak yang tahu, paham dan pandai Al-Quran, sehingga mereka bisa menjadi obor, menjadi pelita di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah masyarakat kita, karena dampak dari modernisasi dan globalisasi. Maka itu bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah kita masih ada sahabat-sahabat kita yang peduli, sahabat-sahabat kita yang memberikan perhatian untuk dakwah Al-Quran. Karena dengan Al-Quran inilah Nabi SAW mengatakan, Innallaha yarfa' bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sungguhnya Allah akan mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Quran. Ya. Kalau anak kita hafal Quran, anak kita lulus sekolah perguruan tinggi dengan nilai terbaik, karena anak yang hafal Quran itu nggak ada yang bodoh. Ya, anak manusia hamba Allah yang di dalam otaknya, fikirannya, hatinya ada Al-Quran, itu Al-Quran adalah ya server terbaik yang ada di dalam tubuh manusia. Semua pelajaran bisa diserap, semua ilmu mudah untuk dicerna kalau di dalam otak anak-anak kita ini sudah ditanamkan chip yang namanya Al-Quran. Dan itu sudah terbukti. Tidak ada anak kecil, anak remaja yang hafal Quran, yang prestasi di sekolahnya itu jelek, itu tidak ada. Orang yang mampu menghafal Quran itu pasti Al-Quran itu akan memuliakan anak tersebut. Hidupnya pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya pasti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan oleh Allah bukan hanya di akhirat. Ya, kita dengar hadis Nabi SAW bahwa orang tua yang anaknya hafal Quran selama di dunia, dia akan dipakaikan dengan pakaian kebesaran, akan dipakaikan mahkota yang sangat terang benderang, lebih terang dari cahaya matahari. Tapi orang tua yang anak-anaknya adalah penghafal Quran, mereka juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, insya Allah. Ya.
Maka itu tugas kewajiban kita sebagai orang tua, apalagi guru-guru ini punya fungsinya double. Dia sebagai orang tua di rumah dan di luar dia sebagai guru. Kalau dia bisa mendidik anak-anak biologisnya, anak kandungnya dengan Al-Quran, dan mendidik anak-anak ideologisnya yang bukan anak kandungnya juga dengan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kemuliaan yang double dan ekstra dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini mendapatkan keberkahan-keberkahan dari Al-Quran. Mudah-mudahan cita-cita kita semua, harapan kita semua, doa-doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan Al-Quran ini kita akan membangun peradaban umat, peradaban bangsa dan negara. Karena banyak sekali orang, pihak-pihak yang ingin menghancurkan Islam ini, mereka akan menjauhkan umat ini dari Al-Quran. Mereka akan menjelek-jelekkan Al-Quran, memberikan stigma yang buruk kepada Al-Quran, supaya kita jauh dari Al-Quran. Maka itulah pentingnya kita mendidik anak-anak kita dengan Al-Quran sejak dini. Dan dengan adanya majelis seperti ini, tempat kita berhimpun, perkumpulan guru-guru TPQ se-Kecamatan Samboja ini, mudah-mudahan menjadi percontohan, menjadi model untuk di wilayah-wilayah lain di Kalimantan Timur ini, sehingga kita bisa menerangi bumi Kalimantan Timur ini dengan cahaya Al-Quran, sehingga musuh-musuh, pihak-pihak yang ingin menghancurkan negara kita Indonesia, ya, mereka akan fangqalabu khasirin, mereka akan rugi, mereka akan gigit jari, ya. Mereka dengan rencananya ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini, tapi dengan adanya guru-guru Al-Quran, dengan adanya anak-anak yang penghafal Al-Quran di negeri ini, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat, dan kita akan menyelamatkan bangsa dan negara kita dari segala macam ancaman dan mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama, ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah.
ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 08777 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.